Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina syarihin wal ulama waliyullah khusus sahabat Qadir Jailani wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan fi qaryah desa benar dusun Sindar Jaya. Allah ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore. Alhamdulillah, dina kesempatan sore ya orang sadayana tiasa dikumpulkan di Allah dalam rangka suasana bulan Ramadan, dalam rangka menjalankan ibadah puasa. Semoga senantiasa berkat Allah sadayana menawi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sholihin, lumabarna ke urang sadayana. Semoga urang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita masuk ke dalam pasal ke-74 kitab Al-Hikam yang berjudul Hati Itu Sumber Cahaya. Hati itu sumber cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Matali'ul anwaril qulubu wal asrar. Tempat terbitnya berbagai cahaya itu adalah hati dan rahasia-rahasianya. Cahaya ilmu, cahaya ma'rifat dan cahaya tauhid, tempat terbit dan memancarnya ada di dalam hati orang-orang yang ma'rifat. Dan di dalam rahasia-rahasia mereka, cahaya-cahaya ini merupakan cahaya yang hakiki karena lebih kuat daya pancarnya daripada cahaya yang terpancar dari berbagai macam bintang. Bagi orang yang beriman, iman saja belum tentu masuk ke dalam Islam. Islam bukan kami maksud Islam di KTP, itu bukan. Orang yang beriman
belum tentu masuk ke dalam golongan orang yang Islam. Bukan Islam keagama KTP, itu bukan. Islam yang dimaksud di sini adalah orang yang hatinya sudah selamat. Saya ulangi, orang yang Islam, yang betul-betul Islam, berarti hatinya sudah selamat. Kalau agama Islam banyak, di KTP diganti mau jadi Kristen, mau jadi Islam gampang. Tetapi orang yang betul-betul Islam, ini adalah orang yang hatinya melalui iman dulu, kemudian masuk ke dalam Islam. Kemudian setelah Islam baru masuk ke dalam ihsan. Ihsan itu orang yang betul-betul ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3. Orang yang baru beriman. Yang kedua, orang yang sudah beriman dan Islam, selamat hatinya. Yang ketiga, orang yang ihsan, yaitu orang yang hatinya betul-betul muhsin, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam makalah ini hanya orang yang ihsanlah yang hatinya terpancar cahaya-cahaya kemakrifatan, yang hatinya terpancar cahaya kasih sayang, yang di dalam hatinya terpancar Rahman dan Rahim, hanya bagi orang-orang yang ihsan. Maka mengapa perintah puasa itu berlaku bagi orang-orang yang beriman? Karena belum tentu iman tok itu masuk ke dalam Islam. Orang yang baru beriman belum tentu masuk ke dalam hati yang selamat. Karena apa? Imannya masih omong kosong. Makanya ayatnya di dalam Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sing dipanggil siapa? Orang yang beriman. Karena apa? Allah paham orang yang beriman saja belum tentu hatinya selamat, sehingga diwajibkan untuk berpuasa. Nih, ayatnya bukan ya ayyuhalladzina muslimun, tetapi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman sing percaya Gusti Allah. Ingat, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana sudah diwajibkan oleh orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar hatimu dapat menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa berarti sudah masuk ke dalam bukan agama Islam loh ya. Kalau agama Islam itu mudah untuk orang ngaku. Ingat, Islam yang hakiki itu adalah hati yang selamat. Makanya orang yang beriman wajib
hukumnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Pertanyaannya, puasa siang yang dimaksud di dalam ayat ini yang seperti apa? Karena di ayat ini tidak menjelaskan puasanya itu hanya di bulan Ramadan saja. Bukan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu Ramadan, enggak. Siam itu tidak hanya ditentukan pada saat Ramadan, tetapi di luar Ramadan ada siam yang hakiki. Munculnya bulan Ramadan itu karena adanya ketentuan syariat. Al-Quran mewajibkan kita untuk berpuasa kapan? Setiap detik nafas kita wajib hukumnya hati menjalankan puasa. Kalau jasmaniah diatur dalam hukum fikih melalui hadisnya Rasulullah, yaitu pada bulan Ramadan itu jasad, bos. Padahal perintah seharusnya siam itu berlaku bagi hati setiap detik agar menjadi hati yang selamat. Puasanya tidak hanya di bulan Ramadan saja. Aku tak menahan puasa, tidak makan, tidak minum dari imsak sampai maghrib. Ingat dulur, tidak menahan, tidak makan, tidak minum itu masuknya golongan puasa syariat. Itu juga wajib bagi yang mampu untuk melaksanakan. Tetapi ada yang lebih wajib lagi yang tidak boleh engkau tinggalkan, yaitu puasa hakikat. Puasa hati. Tingkatan yang kedua yaitu puasa hati, menahan. Puasa itu artinya apa sih? Puasa berasal dari kata as-saum. As-saum yang bermakna menahan, membentengi. Apa yang dibentengi hatimu? Dari segala kepentingan masuknya hawa nafsu. Tidak hanya menahan makan dan haus saja, bos. Justru yang lebih sulit, puasa yang kedua, tingkatan yang kedua adalah hati kita menahan. Bagaimana? Tidak memakan segala kepentingan wujudnya hawa nafsu. Apa saja wujudnya hawa nafsu? Satu, nafsu paru. Itu sebenarnya enggak cuman pada saat imsak sampai maghrib. Itu harusnya setiap nafas keluar masuk kita berusaha sadar puasa. Tidak hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan wajib hati kita sadar untuk tidak menahan masuknya hawa nafsu. Biar tadi dari iman menjadi orang Islam. Tuh. Karena yang namanya orang emosi berarti belum Islam. Karena hatinya masih tersiksa.
Nafsu paru-paru itu apa? Bededeg, enek, jengkel, dendam, emosi, sewot. Nah, deui sok tambahan geuleuh deui, wadeh deui. Naon nafsu paru-paru? Karanyeng, sok deui, moal sesapaan aing. Naon deui? Geus. Hatinya memendam nafsu emosi yang seharusnya emosi itu tidak boleh masuk. Ini sudah masuk malah dipendam. Tuh, Bu. Coba ibu-ibu makan terus tapi nggak pernah beol, rasanya piye? Dadi tiap hari marah-marah, emosi, dendam sampai bertahun-tahun. Ibarat wong makan terus tidak pernah beol. Pasti menjadi bom waktu, menjadi masalah penyakit hati. Yang kedua, menahan dari nafsu perut. Tidak boleh cinta terhadap dunia. Jangan engkau biarkan sebesar biji zarrah pun dunia mengotori hatimu. Kalau sempat masuk bijilkeun. Mudah. Kalau sudah terlanjur masuk bijilkan dalam syariat. Kalau ada kemampuan ya berbagi, bah infak, bah sedekah, bah zakat. Secara hakikat hatimu kudu mengembalikan kepada Gusti Allah. Wujudnya apa? Tidak boleh ada pengakuan. Ini pangkatku, jabatanku, derajatku, kehormatanku, ini uangku. Semua harus disadari, ini semua hanya milik Gusti Allah. Pun itu nggih Bu, menahan dari masuknya hawa nafsu, wujudnya emosi, nafsu paru-paru. Yang kedua, wujudnya nafsu perut. Yang ketiga, menahan dari masuknya nafsu otak yang wujudnya apa? Merasa ingin dihargai, ingin dipuji. Apalagi merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling alim, merasa paling soleh, merasa paling selamat, merasa paling taat. Ingat dulurku, jika merasa itu masih ada dalam hatimu, itu tandanya dirimu belum puasa, masih memakan hawa nafsu. Itu Bu. Tingkatan yang ketiga, puasa yang lebih naik lagi adalah puasanya ruh, yaitu menghilangkan dari segala pengakuan. Paling berat lagi ini Bu, nafsunya ruh itu membuat diri kita merasa ada, merasa kita ada.
Karena kita merasa ada, menjadikan diri kita tersiksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam menceritakan firman Allah, lam tastaqni ardi wala samai wa wasi'ani qalbul abdil mu'min. Tidak akan memuat aku bumiku dan langitku, dan bisa memuat aku hati hambaku yang beriman. Tak ulangi, tidak akan memuat aku Allah untuk bumi dan langitku. Jadi nek Allah itu ibaratnya bersemayam cahaya di dalam langit dan bumi, itu tidak akan muat. Karena saking maha luasnya Gusti Allah. Tetapi hati orang yang beriman muat, sedeng, kebek. Dari apa? Cahayane Gusti Allah. Sebagian orang makrifat berkata, seandainya Allah menyingkapkan tempat terbit cahaya hati orang-orang yang menjadi kekasihnya, niscaya terlipatlah cahaya matahari dan bulan karena kuatnya cahaya hati mereka. Nek dibandingkan cahaya matahari dan bulan, cahayanya hati orang yang makrifat itu akan mengalahkan cahayanya matahari dan bulan. Saking apa? Terangnya mata hati orang yang sadar Gusti Allah. Berarti Bu, nggak ada lagi kegelap. Yuk puasa tinggal 28 poe deui. Batur mah geus cekat-cekot ya. Cekot-cekot. Batur mah geus ke pasar. Kene iya mancan aya hilal-hilal kene. Padahal puasa mah tinggal 28 poe deh. 28 poe iki geus merasa tinggal 3 poe. Saking apa? Hatinya sedih. Dak buat batur mah geus mulai beli baju baru. Salah mah siga nancan aya kabar-kabar acan. Itu berarti cahaya hati makrifatnya sedang diredupkan Gusti Allah. Hatinya jadi poek mongkleng. Tak tanya, emangnya kalau lebaran itu wajib hukumnya memakai baju baru? Hah? Tidak wajib. Yang lebih wajib lagi adalah
hatimu berganti pakaian, yang tadinya pakaian hati yang kotor berganti menjadi pakaian hati yang itu. Syukur-syukur duanya. Sing penting sehat. Nek kon pilih mana? Badan yang sehat tapi tidak ada cahaya makrifat, dengan badan yang lagi sakit tapi hatinya makrifat. Nggak usah bingung, pilih aja hati yang sehat, badan yang sehat, hati yang makrifat. Itu aja bingung, bikin pilihan sendiri. Nah, itu harus kudu cerdas ya. Gitu nggih Bu nggih. Pun bagi jenengan yang belum punya uang, jangan sedih, ada temennya, saya. THR belum cair sama pun. Nggak usah khawatir bajunya habis di LB, jangan khawatir. Pun lanjut. Nurun mustauda'un fil qulbi madatuhu minan nuril waridi min khazainil ghuyub. Cahaya yang tersimpan di dalam hati sumbernya dari cahaya yang datang langsung dari berbagai gudang kegaiban Allah. Cahaya yang terpancar dari dalam hati berasal dari gudang kegaibane Gusti Allah. Berarti sing bisa mancarkan hati bercahaya sama yang menggelapkan ya cuman Gusti Allah. Tugas kita apa? Cuman bisa meneri saate dicaangkeun ya diterima Bu. Nggih. Saate kok belalah kudu poek mungkling ya sadari itu datangnya dari Gusti terimaan. Makanya wajar manungso iku kadang ada nelangsa, itu tandanya sedang dipereman ku Gusti. Tugasmu cuman menyadari wis. Kau nek wis sadar dikembalikan yang Gusti Allah. Sing penting gelapnya jangan lama-lama, minimal 3 detik. Nek bisa 3 detik 3 menit. Mas geus leuheung aya mah biasanya baru teh mah lamun marahan bisa sampai 3 tahun aing mah. Aing mah leuheung ayeuna geus 3 bulan. Ya Allah. Sok ingat Allahnya nggih. Nah ingat Allahnya, sadar marahku tadi sing nyieun hatiku gelap ya Gusti, tak jamin dirimu langsung kembali ke dalam cahaya yang terang bener. Jangan ditolak, nggih. Kalau lagi digelapkan hatinya sama Allah, jangan ditolak, tetapi disadari. Nanti akan dikembalikan bersih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allahnya ya. Tapi nek pas traweh inget pada saat traweh
imamnya Allahu Akbar, baju lebaran, daging sapi. Nah, jadi menungso itu gampang. Kalau hatimu saat ini ya sadari saat ini. Kalau hatimu saat ini sedang traweh, kok malah pikiranmu ngeloyong ke masa lalu, akan menjadi sedih, keinget sesuatu yang menyedih. Kalau pikiranmu lari ke masa depan, akan khawatir. Nah gitu ya. Sederhana, saat ini traweh, nikmati, fikiramu hadirkan dalam rangka sedang traweh menghadap Gusti, itu aja. Nurun yaksifu laka bihingan asyarihi wa nurun yaksifu laka bihingan ausofihi. Cahaya yang diperoleh dengan panca indera bisa membuka kepadamu akan semua keadaan yang terjadi di dalam alam benda. Cahaya yang masuk melalui mata akan membuat diri kita bisa melihat ciptaane Gusti Allah. Sedang cahaya yang disimpan di dalam hati bisa membuka kepadamu akan sifat-sifat Allah yang azali, akan menjadikan regedek kebuka kabeh iki nyatane Gusti Allah. Pun meskipun mata melihat titik, hatimu tetap mandangi Gusti Allah. Meskipun mata kita memandang bojo, anak, duit, hatimu tetap nukadelek nyaeta Gusti Allah. Pun di situ, Bu. Itulah golongan orang-orang yang tidak Islam, bukan cuman Islam lagi, tetapi ihsan. Hatinya sudah nyata, jengle-jengle sadar Gusti Allah. Bukan yang beriman lagi. Kalau beriman berarti masih percaya, belum membuktikan. Makanya disuruh puasa itu untuk membentengi hati, biar hatimu isinya cuman kebek, yaitu Gusti Allah. Pun sampai jam piro lagi? Sampai jam setengah jam. Cukup setengah jam. Pun berarti, Bu, di dalam setiap aktivitas apapun gunakan dua mata. Mata zahir dan juga mata hati. Mata zahir untuk melihat nyatanya makhluk, mata hati untuk melihat nyatane Gusti Allah. Nanti akhirnya apa? Yang zahir dan yang batin ini hak. Itulah hidupnya Gusti Allah. Pun meskipun mata kita melihat takjil ya, perutnya sudah kerucuk, sedangkan waktunya masih lama. Tapi kalau hati kita hidup, insya Allah hati kita akan memandang Gusti Allah. Rubama faqafatil qulubu ma'al anwari kama hujibatin nufus bikasa ifil akhyar.
Terkadang hati terhenti bersama-sama dengan cahaya sebagaimana terhalangnya nafsu sebab tebalnya benda-benda syahwat. Sebenarnya hati itu terhalang oleh apa? Yaitu syahwat kita yang terlalu besar. Syahwat itu apa? Keinginannya terlalu gede. Pokoknya aing ke Ramadan iya hiji maghrib kudu di masjid. Tas etak salat tasbih. Kalau perlu lebih dari 6 rakaat. Tas etak salat tobat. Tas etak salat qabla isya. Tas etak salat isya. Ba'da isya traweh witir. Tahajudnya pokoknya saya pengen. Lupa Bu bahwa sang penentu iku Gusti Allah. Nyiksa. Betul, bukan saya melarang, betul. Justru itu akan menyiksa hatimu, tidak melihat Allah, justru akan melihat wujudnya pahala. Sedangkan pahala itu kagolong makhluk. Ngibadah jangan karena nafsu nggih. Jangan karena hawa nafsu. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga yang dikit ini manfaat nggih Bu. Jangan sampai berhenti jadi orang yang beriman saja, sing percaya-percaya tok. Nggih? Naikkan menjadi orang yang betul-betul Islam. Naik lagi menjadi orang yang ihsan. Orang yang ihsan, orang yang selalu hatinya menghadap Gusti Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.